warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok A pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil akhir desain yang telah kami susun dengan judul topik Modular Trigona Hive atau motif. Presentasi kali ini, materi yang akan disajikan diantaranya yang pertama yaitu definisi masalah yang memaparkan latar belakang masalah serta info-info yang berkaitan. Yang kedua yaitu persyaratan desain mengenai kunci dari rancangan sebagai penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah konsep rancangan, yaitu deduksi dari alternatif desain beserta alasannya. Yang keempat yaitu detail rancangan mengenai sketsa menyeluruh serta fitur dari rancangan motif. Dan yang terakhir, hal yang dipelajari yaitu intisari pembelajaran khususnya dalam hal moralitas mahasiswa. Selanjutnya, mengenai definisi masalah. Berdasarkan analisis mengenai kebutuhan hasil desain yang harus dicapai, maka dirumuskan 5 definisi masalah berikut. Yang pertama, sarang harus meminimalisir kerusakan akibat memanen, karena dengan pemanenan yang konvensional, hal tersebut membuat perusakan yang sangat-sangat berat terhadap sarang lebah, sehingga hal tersebut memungkinkan untuk tingginya angka kematian lebah akibat pemanenan. Yang kedua, sarang harus meminimalisir kematian lebah akibat perpindahan sarang dengan cara mengatur kondisinya senyaman mungkin dalam segi temperatur dan aspek-aspek fisik lainnya. Yang ketiga, komponen fungsional harus mempermudah pemanenan agar juga dapat meminimalisir kerusakan tersebut. Yang keempat, komponennya harus dibuat sederhana agar hal tersebut dapat mempermudah proses manufaktur, dan juga dengan komponen-komponen sederhana akan membuat cost production-nya akan menjadi lebih sedikit. Dan yang terakhir yaitu material, instrumentasi, dan aspek fisik harus berlaku maksimal dan dengan biaya produksi minimal agar membuat desain tersebut dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dan juga mendapat hasil yang maksimal pula. Definisi masalah sebelumnya, maka dirumuskan beberapa syarat penting desain. Yang pertama, berkapasitas untuk menampung koloni lebah, yaitu kami asumsikan dalam hal ini sarang kami mampu menampung 300 lebah. Yang kedua, dilengkapi oleh wadah nutrisi. Yang ketiga, mudah dipindahkan. Yang keempat, dilengkapi jalan keluar masuk lebah, yaitu diberi lubang dengan diameter 1 mm. Yang kelima, memiliki kawat kisi dengan diameter 0,5 mm untuk dapat menjadi tempat penempelan propolis. Yang keenam, kawat kisinya harus adjustable atau mudah dipindahkan dan disesuaikan serta dicopot pasang. Yang terakhir yaitu mampu mempertahankan suhu dalam range yang baik untuk kehidupan lebah, yaitu 18-35 derajat Celcius. Maka hal-hal tersebut akan menjadi syarat-syarat penting yang akan kami pertahankan pada desain kami. Konsep-konsep alternatif. Untuk menentukan desain yang paling tepat, kami menentukan terlebih dahulu 3 konsep alternatif. Ada konsep 1, 2, dan 3. Ketiganya itu memiliki kesamaan pada aspek bahan, yaitu terdiri dari kayu dan penutup akrilik. Lalu yang sama kemudian adalah komponen penyusun. Komponen penyusun ini sama sebab komponen-komponen tersebut adalah komponen-komponen yang esensial dan penting untuk menjaga lebah agar tetap hidup dan bisa berkembang di dalam sarang. Komponen itu adalah wadah nutrisi, alas sarang, ruang sarang, lubang akses keluar masuk dengan diameter yang sama dan peletakan yang sama, penutup akrilik, serta sekat untuk peletakan propolis. Perbedaannya terdapat pada jumlah ruang, di mana konsep 1 dan konsep 2 memiliki 1 ruang dengan 1 tingkatan, sedangkan konsep 3 memiliki 2 ruang dengan 2 tingkatan. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan kapasitas lebah juga di antara ketiga desain tersebut. Untuk desain 1 dan 2, karena terdiri atas satu tingkatan dan 1 ruang sarang, maka untuk satu koloninya ia dapat menampung 300 hingga 800 ekor lebah. Sedangkan untuk desain 3 dengan 2 tingkatan dan 2 ruang sarang, ia dapat menampung 800 hingga 1.300 ekor lebah. Perbedaan lainnya ada pada kandungan perbandingan nutrisi antara gula dan air pada wadah nutrisi yang nantinya akan diletakkan di dalam sarang. Untuk konsep 1 dan 3
menggunakan perbandingan 1:1, sedangkan untuk konsep 2 menggunakan perbandingan 2:1 antara gula dan air. Terhadap konsep alternatif, untuk menentukan konsep mana yang terbaik di antara konsep-konsep yang sudah kami buat, kami mengevaluasi ketiga konsep tersebut dengan metode decision matrix. Decision matrix adalah tabel seperti yang ditampilkan pada slide ini, di mana skor yang paling tinggi, skor value yang paling tinggi, artinya desain tersebut memiliki kesesuaian yang terbaik dengan kriteria evaluasi yang ada. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa total value yang terbesar diperoleh oleh desain 1, kemudian yang terendah oleh desain 3. Menurut kami desain 1 mampu memperoleh nilai yang paling tinggi sebab dia unggul pada bidang mudah dipindahkan dan kemudahan manufaktur karena hanya terdiri dari satu tingkatan sarang sehingga volumenya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk desain 3 jatuh pada kemudahan manufaktur dan mudah dipindahkan karena volumenya yang besar dan terdiri atas dua tingkatan sehingga lebih rumit untuk dimanufaktur. Untuk kekokohan desain, ketiganya memiliki nilai yang sama yaitu 1,6 sebab ketiganya tersusun atas material yang sama yaitu kayu dan penutup akrilik. Oleh sebab itu dapat ditentukan bahwa desain 1 dengan nilai 8,4 adalah desain yang akan kami pilih. Penentuan konsep akhir. Konsep akhir yang kami pilih adalah desain 1 dan tampilannya seperti yang ada pada slide ini. Desain 1 ini kami pilih atas dasar nilai yang tertinggi, nilai value yang tertinggi pada decision matrix yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan ini merupakan nilai yang cukup tinggi sehingga kami bisa ambil ini sebagai desain yang akan kami pilih. Dan desain ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya mendapatkan nilai tertinggi, yaitu kemudahan mobilisasi produk dan kemudahan manufakturnya. Kedua hal ini disebabkan oleh struktur dan bentuk dari sarang konsep 1 ini yang terdiri atas satu tingkatan dan satu ruang sarang, sehingga volumenya tidak terlalu besar dan dia jadi lebih mudah dimobilisasi dibanding konsep 3. Dan manufakturnya itu juga mudah. Salah satu alasan mudahnya adalah karena tidak terlalu besar dan dia memiliki kondimen yang mudah dibuat ataupun dibeli untuk manufakturnya. Oleh sebab itu, kami akan mendesain sarang motif kami berdasarkan desain 1. Berikut adalah sketsa dari desain motif yang terpilih. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut bahwa desain ini berukuran 32 cm kali 15 cm kali 10 cm dan dilengkapi beberapa fitur yaitu adanya kisi, adanya penutup berupa berbahan dasar kayu dan akrilik, dan adanya alas kayu beserta wadah untuk nutrisi dan jalur untuk keluar masuknya lebah. Nah, seperti gambar desain tadi, dapat dilihat bahwa fitur utama motif ini adalah wadah berukuran 32 kali 15 kali 10 cm dengan bahan dasar kayu dengan satu tingkat ruang dan satu sekat di dalamnya. Nah, di mana wadah ini juga menggunakan bahan dasar akrilik sebagai penutup atasnya dan menggunakan kisi berukuran diameter 0,5 mm dan saluran mobilisasi lebah berukuran 1 mm. Nah, cara kerja desain ini adalah yang pertama, pemberian nutrisi pada bagian wadah nutrisi sesuai dengan kebutuhan lebah. Nah, di sini terdapat wadah nutrisi di bagian bawah seperti gambar yang tadi. Kemudian, koloni lebah akan diletakkan bersama ratunya ke dalam sarang lebah dan akan dibuka saluran keluar masuk lebah untuk membantu mobilisasi lebah. Kemudian akan dilakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan ini dilakukan melalui tutup atas dari kotak tersebut yang terbuat dari bahan akrilik yang transparan sehingga memudahkan pengawasan tanpa harus membuka tutup sarang lebah tersebut. Dan terakhir pada saat panen, penutup kayu dibuka dan kisi kawat diekstraksi dari komponen utama sarang. Beberapa fitur khusus yang dimiliki oleh sarang lebah motif ini adalah penggunaan kayu sebagai bahan dasar dari balok kotak tersebut yang memiliki ketahanan tinggi dan bersifat insulator, yang artinya dapat mempertahankan suhu di dalam sarangnya. Kemudian ada bahan akrilik yang digunakan untuk membantu pengawasan karena dia transparan dan sehingga peternak lebah tidak harus membuka tutup sarangnya untuk melihat yang
Kemudian adanya kisi dengan ukuran 0,5 mm. Nah, karena kisi itu adalah tempat untuk menempelnya propolis, maka kisi dengan ukuran tersebut sudah disesuaikan dengan target propolis yang diinginkan. Kemudian kisinya itu juga bisa mudah dilepas dan dipasang kembali sehingga mempermudah proses panen. Hasil analisis perhitungan dan model. Untuk jumlah propolis, target hasil panennya yaitu 2 kg per tahun dengan masa panen setiap 3 bulan dan setiap panen akan menghasilkan 0,5 kg propolis per panen. Yang kedua adalah volume. Dengan asumsi ukuran satu lebah adalah 4 mm dan volumenya 8 mm kubik, maka 300 lebah akan berukuran 2400 mm kubik. Agar lebah dapat bergerak dengan bebas, maka volume sarang minimalnya sama dengan 1000 kali volume lebah, yaitu 2400 cm kubik. Sarang lebah akan memiliki dimensi dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 15 cm, tinggi 10 cm. Yang ketiga adalah kisi. Dengan asumsi kisi berbentuk lingkaran dengan diameter 0,5 mm, maka satu kisi akan memiliki keliling sepanjang 0,157 cm. Berarti, pada kawat kisi akan terdapat 244.586 buah kisi, dan panjang permukaan kawat kisi adalah 38.400 cm. Analisis. Jumlah propolis yang mampu dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah lebah, sehingga semakin banyak lebah akan semakin banyak pula jumlah propolis yang mampu dihasilkan. Kemudian, salah satu faktor yang mempengaruhi lebah agar menghasilkan propolis dengan jumlah optimal adalah ketersediaan ruang. Dengan mengingat hal tersebut, diperlukan sarang motif dengan luas minimal 1000 kali volume satu koloni lebah, sehingga volume minimal ruang adalah 2400 cm kubik. Propolis yang akan dihasilkan lebah akan menempel pada sarang kisi yang diletakkan di dalam sarang motif. Semakin banyak rongga di sarang, maka akan semakin banyak permukaan di mana lebah dapat mengisi dengan propolis. Oleh karena itu, panjang permukaan kisi diestimasikan 38.400 cm. Hal yang dipelajari. Yang pertama, literasi dengan sumber yang tepat dapat menyelesaikan berbagai macam masalah dan kesulitan akan mampu terjawab. Yang kedua, proses dalam penyusunan suatu proyek sangat penting dalam setiap tahapannya, sehingga kepentingan dan urgensi tidak hanya untuk hasil akhir. Yang ketiga, berpikir secara sistematis, urut, dan rasional, sehingga kami mampu lebih fokus terhadap permasalahan yang terjadi, serta bagaimana mencari solusi permasalahan tersebut. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kelima, sikap gigih dan pantang menyerah. Yang keenam, pentingnya komunikasi dalam suatu proyek tim. Dan yang ketujuh, pentingnya menghargai pekerjaan orang lain. Ini merupakan akhir dari presentasi kami. Kami dari kelompok A mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan bagi kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami.